Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Master Cespleng. Kali ini kita membahas terkait dengan dari sebuah podcast Abraham Samad yang berbincang dengan Rias Rasyid, seorang politisi dan juga seorang pakar hukum tata negara. Dari podcast tersebut, Master Cespleng mengungkapkan beberapa hal yang kebetulan hal itu semilir dengan yang dikatakan oleh Profesor Rias Rasyid. Tentu saja terkait kekuasaan Presiden Jokowi, karir politik Joko Widodo sejak dari wali kota 2 periode naik ke gubernur DKI dan meloncat menjadi RI 1 2 periode. Dari kapasitas, dalam tanda petik kapasitas Joko Widodo, atau orang menyebut Mukidi, atau kemudian Jokowi mengatakan bahwa namanya adalah Mulyono. Semua itu bukan tidak ada artinya, terutama yang dikatakan sendiri oleh Jokowi bahwa namanya adalah Mulyono. Hal itu terkait dengan sebuah proyek, dalam tanda petik proyek yang sangat-sangat besar, yaitu mengangkangi Indonesia, di mana Profesor Rias Rasyid mengatakan bahwa di belakang Jokowi ada kelompok sindikat. Oke, kita ikuti dulu dialog mereka. Kelihatannya apa yang dilakukan Jokowi ini, kalau menurut Prof. Rias ini dari kacamata ilmu politik dan ilmu pemerintahannya, bahwa orang ini kan sebenarnya tidak layak memerintah ya. Sangat tidak layak. Oke. Ya ibaratnya ya, jadi camat aja tidak bisa. Oh gitu. Ya, camat itu kerja keras, itu punya harga diri, punya kemampuan untuk memimpin. Oke. Ya. Ini negara, Pak. Tapi kenapa dia bisa melanggar sampai 2 periode, Prof? Itu yang saya bilang. Jadi saya mengatakan pada podcast yang lain, saya pernah mengatakan bahwa saya itu sampai sekarang belum bisa membuktikan, tapi saya sangat mencurigai ada satu konspirasi besar, ya, atau ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia. Ya, setelah jadi wali kota, entah di gubernur DKI menjadi presiden sampai 2 kali, itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri. Ini ada satu konspirasi yang bekerja, yang Anda tidak pernah bisa tahu. Sama dengan kecurigaan saya bahwa selama menjalankan pemerintahan itu ada bayangan, ada tim bayangan yang bekerja. Ya termasuk memaksakan pemindahan ibu kota itu. Itu bukan dia pikiran sendiri, dia mesti ada sesuatu tim bayangan yang bekerja untuk itu. Ada tim bayangan yang bekerja untuk mengatakan berutang aja terus, kita masih bisa bayar, masih dipercaya, mumpung masih dipercaya, berutang aja, bangun aja ini itu, bangun aja, beri aja fasilitas kepada investor itu. Sampai izin sekian ratus tahun untuk penguasaan lahan, itu semua mungkin dia tidak bisa bekerja sendiri, dia punya pengetahuan terbatas, Pak. Iya, dia punya pengetahuan terbatas. Itu ya, pernah saya bilang itu, kalau saya uji dia tidak lulus, Pak. Ya, masuk IPN tidak lulus ya. Prof. Jadi menarik ya, bahwa seolah-olah ini Prof. Rias mengatakan Jokowi ini berarti jadi presiden boneka dong kalau begitu. Pasti boneka. Bukan bonekanya PDIP. Selama ini kita salah sasaran. Seolah-olah bonekanya PDIP, yang PDIP saya kewalahan hadapi dia. Ya toh, PDIP kan cuma dipakai untuk tumpangan, setelah itu ditinggalkan. Terbukti kan. Ya. Jadi berarti ada orang yang mendrive Pak Jokowi ini. Ada. Bukan ada orang, saya kira ada satu tim. Ada tim yang memang bekerja untuk itu. Jadi orang ini bukanlah pemimpin yang genuine ya? Oh tidak, sama sekali tidak. Oh enggak ya? Sama sekali tidak genuine. Jadi dia bukan pemimpin yang merakyat, populis, yang waktu awal-awal dia memaksakan tampilan merakyat. Ya, tapi dia bukan pemimpin yang merakyat, karena dia tidak mengerti aspirasi rakyat. Dari paparan Prof. Rias Rasyid di channel Abraham Samad, bagi Master Cespleng, terutama pemirsa yang pernah membaca buku-buku yang terhampar ini, bukan
hal yang mustahil. Sebab itu sering terjadi dan banyak terjadi di belahan dunia, di negara-negara Eropa khususnya ya. Karena hal itu ada sebuah sindikat, ada sebuah konspirasi terselubung yang bekerja di setiap negara untuk selalu berusaha menguasai dan memperbudak bangsanya, sebuah bangsa. Tentu saja harus ditunjang, dibantu, antaranya adalah oleh para pengkhianat dalam tanda petik di suatu negara tersebut, dan mereka bisa dijadikan apa saja asal mereka memberikan kontribusi secara utuh, secara penuh. Bahkan untuk menjadi RI1 pun adalah sesuatu yang tidak mustahil. Hal senada juga diungkap oleh Abadi Sutoyo, diambil dari channelnya Refli Harun. Abadi Sutoyo mengungkapkan, terlebih setelah kunjungan trio antek-antek Jokowi ke Solo, hal itu terungkap ada manuver politik berbahaya kepada Presiden Prabowo. Hal ini diungkapkan Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi menyatakan dengan tegas bahwa Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan adalah sumber semua masalah dalam kekacauan politik nasional saat ini. Pernyataan ini muncul setelah pertemuan di Solo. Pertemuan itu dihadiri oleh trio loyalis Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, Pratikno, dan Budi Ari, serta Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Mereka dipanggil menghadap Jokowi di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo. Menurut Sutoyo, agenda tersembunyi dalam pertemuan itu adalah kelanjutan skenario lama yang bertujuan untuk menjaga hegemoni kekuasaan Jokowi melalui Gibran Raka Buming Raka dan memastikan adanya pergantian presiden dalam tanda petik ya untuk menggantikan Prabowo Subianto. Pernyataan Luhut yang tiba-tiba membela Jokowi menyebut tak melanggar hukum dan konstitusi adalah bagian dari propaganda. Sutoyo menilai pernyataan LBP juga membawa pesan terselubung, jangan ganggu Jokowi dengan isu hukum. Gibran sah sebagai wapres dan siap menggantikan Prabowo. Rakyat harus diam dan tidak curiga terhadap manuver kekuasaan Jokowi Luhut. Ini bukan hanya soal membela Jokowi, ini tentang keberlanjutan skenario kekuasaan yang sudah dikunci dengan jaringan luar negeri seperti Cina. LBP lah yang 3 kali menandatangani dokumen penting dengan Tiongkok oleh Xi Jinping dan Jokowi. Ia juga menyoroti bagaimana Xi Jinping 2 kali menyebut Prabowo sebagai elected presiden Jokowi, dan pernyataan Hasyim Joyo Hadikusumo bahwa program Prabowo sejalan dengan Jokowi memperkuat kesan bahwa Prabowo tak bisa bebas bergerak dari skenario. Bahkan menurut Mr. Cespleng bahwa Prabowo adalah bonekanya boneka sebab Jokowi adalah bonekanya Cina. Menurut Sutoyo, pemerintahan saat ini tengah diarahkan agar Prabowo menjadi antek-antek Cina. Jangan anggap ini teori konspirasi. Ini semua tersusun rapi. Jokowi dan LBP bukan lagi sekedar aktor politik. Mereka adalah pengendali utama krisis demokrasi kita hari ini, tutup Sutoyo. Sementara, menurut pendapat Mr. Cespleng, sesuai dengan apa yang setiap saat mengamati perubahan dan awal daripada kenaikan karir politik kekuasaan Joko Widodo, hal ini sangat similar seperti yang disebutkan oleh Profesor Rias Rasid dan juga Sutoyo Abadi, bahwa ada sebuah konspirasi besar di belakang Jokowi. Hal ini jika merujuk pada judul yang di depan ini, itulah kekuatan terselubung, sindikat, atau bahkan bisa disebut sebagai mafia untuk menjadi hegemoni dan memperbudak semua manusia, semua bangsa, dan semua agama. Bandingkan itu dengan karakter kekuasaan Jokowi selama ini. Wassalam.